بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berpuasa di hari ini. Kemudian kita juga bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media yang sama-sama kita cintai, Hang FM dan juga Hang TV. Kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bicara tentang malam Lailatul Qadar, tentu sangat menarik kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar dan menginginkan akhirat. Mereka senantiasa menunggu momen malam itu. Selama 1 tahun, mereka menunggu kapan Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar. Karena dalam Al-Quranul Karim, kalau Anda baca dalam surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, maknanya dari awal sampai akhir, tidak ada satu malam yang dijelaskan keutamaannya secara detail dan terulang-ulang di banyak ayat melebihi malam Lailatul Qadar. Contohnya Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksudnya 10 malam akhir Ramadan. Dan disebutkannya 10 akhir Ramadan artinya diisyaratkan kepada malam Lailatul Qadar. Dan Allah juga mengatakan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah sebut bahwa malam Lailatul Qadar dengan malam mubarakah, malam yang penuh berkah. Bahkan ada satu surat khusus yang Allah sendirikan berbicara tentang Lailatul Qadar, dan tidak ada siang khusus yang dibicarakan dalam Al-Quran. Tapi ada satu malam yang dibicarakan dalam Al-Quran dan dibuatkan satu surat membicarakan malam Lailatul Qadar. Dan surat itu disebut Suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin ila akhiril ayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena mulianya malam ini, di mana setiap muslim dan muslimah selalu menunggu-nunggu kehadirannya, sehingga kita perlu tahu apa keistimewaan Lailatul Qadar, kapan waktunya, bagaimana cara mendapatkannya, amalan apa saja yang harus kita lakukan, dan siapa yang diberikan nikmat mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang terjadi, dan siapa yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, apa juga yang terjadi. Inilah yang kita akan bahas beberapa menit ke depan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan sebutkan 5 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar disebut Lailatul Tanzil. Malam diturunkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia. Lah turunnya Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar, melebihi kitab-kitab sebelumnya, dari Injil, Zabur, dan Taurat, serta Suhuf, itu turun di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya turun di malam Lailatul Qadar itu maksudnya turun secara jumlah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama di dunia. Ada juga mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar maksudnya surat pertama atau ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW di Gua Hira itu bertepatan dengan akhir Ramadan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Suratul Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhiril ayat. Lah turunnya ayat Al-Alaq kepada Rasul, sehingga Rasul resmi didaulat menjadi seorang Nabi, itu turun di Gua Hira bertepatan dengan Lailatul Qadar di 10 malam akhir Ramadan. Sehingga Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Fasli wa Takdir. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentu dan takdir manusia. Dan ini salah satu makna daripada Al-Qadar. Karena makna Al-Qadar itu banyak. Salah satunya ini, Lailatul Fasli wa Takdir. Di mana malam itu seluruh takdir manusia dirinci. Ada catatan umri saat kita berada di perut ibu kita di usia 4 bulan. Allah utus malaikat mencatat rizkinya, amalnya, ajalnya, akhir hayatnya, apakah dia senang ataukah dia susah, sul khatimah atau husnul khatimah, begitu maksudnya. Kemudian ada takdir sanawi, dan itu di malam Lailatul Qadar. Setahun yang akan datang ditentukan kebaikannya oleh satu malam di malam Lailatul Qadar. Dan ada juga takdir yaumi. Allah mentakdirkan setiap hari ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lapar, ada yang kenyang, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam Lailatul Qadar itu Allah putuskan setiap takdir hamba setahun yang akan datang. Maka jangan pernah sia-siakan malam Lailatul Qadar, karena nasib setahun yang akan datang ditentukan di malam itu. Kemudian yang ketiga, Lailatul Khair. Lailatul Qadar disebut Lailatul Khair. Malam penuh dengan kebaikan. Karena orang yang beribadah di malam itu saja dilipat-lipatkan pahalanya. Sampai Allah katakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 84 tahun lebih. Kurang lebih. Ya. Maka itu sebuah kebaikan. Kemudian yang keempat, Lailatul Salam. Malam Lailatul Qadar disebut malam keselamatan. Selamat dari apa? Maksudnya salam minasyurur. Keselamatan dari segala jenis keburukan. Karena di malam itu malaikat banyak yang turun. Bahkan jumlah para malaikat yang turun, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Tafsirul Azim, Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat tanazzalul malaikatu warruh, malaikat yang turun dari langit ke bumi itu jumlahnya sebanding atau jauh lebih banyak dibandingkan asas adadun minal hasai fil ardi. Jumlah pasir ataupun kerikil yang ada di permukaan bumi. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang bisa menghitung kerikil?
Laut ada kerikil, gunung ada kerikil. Bahkan orang yang bangun bangunan pun pakai kerikil gitu. Siapa yang bisa menghitung kerikil sebanyak yang ada di dunia? Nah, sementara malaikat yang turun itu sebanyak itu. Makanya disebut Lailatul Salam. Ya. Malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang terakhir, Lailatul Ghufran. Wa malam Lailatul Qadar itu disebut malam ampunan atau pengampunan. Sehingga Rasul mengatakan, man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan di malam Lailatul Qadar ini dengan beribadah penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu bagi dia. Subhanallah. Itulah Lailatul Ghufran. Jadi Lailatul Qadar, Lailatul Tanzil, turunnya ayat atau turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah Lailatul Fasli wa Taqdir, malam di mana dirinci nasib manusia setahun yang akan datang. Kemudian juga Lailatul Qadar yang ketiga, Lailatul Khair, penuh dengan kebaikan, karena orang yang beribadah di malam itu Allah ganjar berlipat-lipat sampai 1000 bulan. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Salam, malam keselamatan dari segala jenis keburukan karena malaikat turun ke bumi. Dan yang terakhir, malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan. Karena siapa yang menghidupkan malam itu ataupun menghidupkan sebagian besar malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dengan ampunan. Ini di antara 5 poin. Sebenarnya banyak, ini hanya sekedar ringkasannya. Baik, setelah itu kita akan mengenal waktu Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, bertengkar dengan Abdullah ibn Abi Hadrat. Abdullah ibn Abi Hadrat ini bertengkar, berselisih dengan Ka'ab ibn Malik. Ya manusiawi, ya sahabat juga bukan malaikat. Sahabat juga manusia sama dengan kita. Kalau ada berselisih ya wajar. Ya. Jadi ketika Ka'ab ibn Malik ini berselisih dengan Abdullah ibn Abi Hadrat ini, mungkin dalam masalah harta, masalah perniagaan, atau masalah bisnis, atau masalah apa gitu kan. Jadi suaranya kencang. Dua-duanya mengencangkan suara. Lah kebetulan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu sebenarnya keluar dari rumahnya malam-malam, liyukhbirana bi Lailatul Qadri, hendak menghabarkan kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin. Tiba-tiba kemudian 2 laki-laki, maksudnya Ka'ab ibn Malik dan Abdullah ibn Abi Hadrat ini bertengkar. Kemudian Rasul mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri. Fatalaha fulanun wa fulan farufi'at. Wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Kemudian Rasul mengatakan, sebenarnya maksud aku keluar malam ini loh menemui kalian itu, hendak menghabarkan tentang letak kapan waktu Lailatul Qadar. Tapi karena aku melihat kalian bermusuhan, kalian bertengkar, kalian berdebat, Allah angkat pengetahuanku tentang Lailatul Qadar. Artinya aku dilupakan. Lupa. Ya, padahal sudah diberitahu tanggalnya, dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul, wa asa an yakuna khairan lakum. Boleh jadi dengan diangkatnya waktu Lailatul Qadar sehingga kita tidak tahu tanggal berapanya, itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah Lailatul Qadar di tanggal 27, 26, 25 dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, sebenarnya kalau seandainya ketika itu tidak ada pertengkaran antara Ka'ab ibn Malik dan Abdullah ibn Abi Hadrat di hadapan Rasul,
tentu Nabi SAW akan menghabarkan beritanya. Oh, Lailatul Qadar itu 27 umpamanya. Oh, Lailatul Qadar itu 25. Oh, Lailatul Qadar itu 21 umpamanya. Tapi karena ada dua orang yang berselisih, maka Rasul dilupakan. Tentu hikmah di balik ini adalah kalimat tadi hadis Nabi SAW, wa asa an yakuna khairan lakum, boleh jadi dengan diangkatnya waktu Lailatul Qadar sehingga samar waktunya, itu lebih baik bagi kalian dan bagi kita. Maka Rasul mengatakan faltamisuha fi tasiati was-sabiati wal khamisati. Kalau gitu carilah Lailatul Qadar itu di tanggal 27, di tanggal 29 ataupun di tanggal 25. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun walaupun demikian, Nabi SAW tetap memberikan ancar-ancarnya kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Kata Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir. Bahkan dari riwayat di tanggal-tanggal ganjilnya. Maksudnya 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Disinilah letak-letak malam Lailatul Qadar. Walaupun yang paling kuat gitu, yang dikuatkan para ulama juga, Lailatul Qadar itu banyak terjadi di tanggal 27. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah kita mengetahui itu, tapi ulama mengatakan juga sebaiknya jangan kemudian kita terfokus dengan tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Karena sistem penentuan masuknya Ramadan di negeri kita apalagi ada namanya ru'yatul hilal. Kalau terlihat maka diganjilkan, kalau tidak terlihat maka digenapkan. Sehingga terkadang kita tidak tahu, ya, apakah kemudian sekarang bagi kita tanggal ganjil, mungkin bagi mereka tanggal genap, atau bagi mereka tanggal ganjil, bagi kita tanggal genap pula. Makanya sebaiknya kita hidupkan 10 malam akhir itu dengan ibadah dan i'tikaf dan berharap meminta taufik dari Allah agar mendapatkan malam yang sangat-sangat luar biasa yang menentukan umur kita setahun yang akan datang. Lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim? Yang pertama, ihya'uha bil qiyam. Cobalah kita hidupkan malam itu dengan cara memperbanyak berdiri untuk sholat. Anda sudah sholat tarawih bersama imam, Anda sudah witir juga bersama imam setelah isya sampai jam 9 atau jam 10 gitu ya. Maka Anda kalau ingin menambah lagi tengah malam untuk tahajud tidak ada masalah. Silakan tahajud, tetapi jangan sampai kemudian menggunakan 2 witir. Karena witirnya sudah dilakukan di sebelum Anda tidur gitu ya, di waktu sholat tarawih gitu bersama imam. Nah, tetapi ketika Anda sholat tahajud sendiri, karena sudah sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, maka tidak perlu diulang lagi. Maka hidupkan malam-malam itu dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya dengan baca Quran, dengan zikir, dan yang semacamnya. Yang kedua, doa. Sebagaimana yang diajarkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Rasul, wahai Aisyah, wahai Rasul, kata Aisyah, kalau seandainya aku mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku baca, kata Aisyah. Maka Rasul mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sungguhnya engkau afuun, zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Maka bacalah perbanyak doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 3, al-iqsaru min tilawatil Quran wa dzikrillahi ta'ala wa ghairi dzalika minat ta'at. Perbanyak dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan hal-hal yang sifatnya taat, sedekah, birrul walidain, berzikir, berbuat baik kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Ya, lakukan hal-hal itu di malam Lailatul Qadar. Karena begini ya, lipatan di malam Lailatul Qadar, seandainya Anda umpamanya di malam itu bersedekah 1 juta, anggaplah Anda ingin membantu Radio Hang untuk pembangunan. Ya, Anda infakkan 1 juta di malam Lailatul Qadar. Coba Anda bayangkan, 1 juta ini
dikalikan 1000 bulan. Berapa miliar Anda seolah-olah Anda menyumbang miliaran kepada media dakwah ini. Karena kelipatannya luar biasa di malam itu. Maka disebut dari awal Lailatul Khair, malam kebaikan. Ya. Maka perbanyaklah membaca Quran karena memang bulan Ramadan bulan Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, ketaatan dan sedekah dan banyak lagi hal-hal dari amalan-amalan ibadah yang dianjurkan untuk diamalkan di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara ringkasan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, dan waktunya memang disembunyikan, akan tetapi cuman disebutkan ya kisi-kisinya saja. Artinya pokoknya selama Ramadan ada dibagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Berarti Lailatul Qadar ada di 10 akhir. Dari 10 akhir ini ada tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Maka carilah di tanggal-tanggal ganjil. Karena Syekh Utsaimin mengatakan setiap tahunnya Lailatul Qadar itu berpindah dari satu tanggal ganjil ke tanggal ganjil berikutnya. Jadi sudah ada ancar-ancarnya ya antara 10 akhir Ramadan di tanggal-tanggal ganjil. Tapi bukan berarti kemudian kita hidupkan di tanggal ganjil saja. Kalau bisa 10 akhir itu kita hidupkan dari awal sampai akhir. Dengan cara i'tikaf atau yang semacamnya gitu ya. Karena sekali lagi satu ibadah itu bisa dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Khairu min alfi syahrin, atau 84 tahun Anda beramal dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.